Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Setiamu lebih dari nyanyikan bersama-sama saudara dengan sukacita, dengan rasa kagum kepada Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu. Kau curahkan, kau limpahkan bagi kami. Kau hadir di sini, kau hadir bagi gerejamu, kau hadir bagi umatmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ya lama, ya lama, ya lama sana. Shena ya lama. Terima kasih ya Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau sinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, puji Dia. Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian kebesaran bagi Dia. Sebab Dia Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat dari umatnya. Engkau hadir di sini memberkati umat-Mu. Thank you Lord Jesus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan di atas cakrawala yang tinggi. Pujilah Tuhan mengatasi gunung-gunung yang tinggi. Biarlah segala kebesaran, segala kebaikan Tuhan kami nyanyikan, kami degungkan, kami elu-elukan nama Engkau ya Tuhan di atas muka bumi ini ya Bapa.
Hinarala batakana ralama yaralama sandaralama takana. Shadaralama takana ralama yaralama sandaralama. Yes, Lord. Shadarala batakana ralama yaralama. Nakasih. Yes, Lord. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami memujimu, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, besar Engkau Allah kami. Yes, Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Angkat kedua tanganmu, tinggikan Dia. Memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, Thou art. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Hallelujah. Yes, Lord. Jiwa kami bersuka, hati kami bersuka cita ya Tuhan. Tubuh kami menari-nari akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Katakan amin. Sekali lagi dengan kuat katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Oh, yeah, yeah, yeah. Katakan yang bersama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini saudara, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan bersama-sama, anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, katakan bersama-sama, nyanyi puji Tuhan. Oh,
Bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita Bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Ayo katakan bersama-sama. Anugerahnya bagiku. Haleluya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurah. Sambutlah dia saudara, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Come on, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus, kemuliaan Tuhan semuanya katakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Ketika engkau percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupanmu, saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Allah kita dahsyat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kalau bukan kepada Tuhan, kepada siapa lagi kami berharap ya Tuhan? Bersama-sama nyanyikannya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan haleluya. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Semuanya saudara bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur dengan kuat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Lebih dahsyat lagi suaranya buat Tuhan, amin. Katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Haleluya. Belum saudara. Semuanya belum, semuanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Lebih dahsyat lagi saudara. Ayo jemaat kau oke. Come on. Walau bumi bergoncang, yes, gunung-gunung beranjak, yang seperti ini saudara memuji Tuhannya. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini bersyukur sekali, saudara, kita hari ini memasuki minggu yang kedua beribadah di tempat ini. Kalau saudara memiliki saran, saudara memiliki masukan apa yang perlu diperbaiki, saudara, tolong kasih tahu kepada kita ya. Di sini ada para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Kalau dulu dikasih taunya di sini kalau ada apa-apa kasih tahu yang berdasi, tapi zaman sekarang dasi sudah agak kurang ngetren, saudara ya. Nanti saya akan perkenalkan di sini, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kalau ada masukan, Pak, misalnya gini, Pak, kok kurang dingin gitu ya kan, gak apa-apa, kasih masukan, saudara ya, kasih tahu. Ada hamba-hamba Tuhan, nanti ada Pak Yohanes di belakang, ada Pak Budi, ada Pak Andi Sebayang di belakang, ada Pak Yanuar, Pak Azaria, ada saya juga. Kita mau membangun gereja ini to dress up. Kalau dalam doa puasa kemarin, kita mendandani gereja ini supaya lebih baik lagi, amin. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang sujud menyembah kepada Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur Engkau mengirimkan hamba-Mu, sahabat kami ya Tuhan, Bapak James, hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa. Kiranya pengurapan-Mu berlimpah-limpah memenuhi kehidupan-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan jiwa kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Raja Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di luar itu. Setiap anak-anak Tuhan yang begitu mencintai Tuhan, dia suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, merenungkan dan melakukan firman-Nya, saudara. Mari saudara, bangkitkan kerinduanmu bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Biar yang wanita saja katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Kau ingin tetap, Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu, Dan memandang indah wajah-Mu. lagi katakan, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Yarala nama yarala bashe. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, irana mayaralamo, seribidi yaralama takayaralamo, seribidi didi yaralama takayaralamo, hinananalalalala bayaralala bashe. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu itu yang kami perlu Tuhan. Sebab Engkaulah yang pertama dan yang terutama. Sebab Engkaulah satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, tidak tergantikan, tidak ada taranya. Engkau satu-satunya dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami saat ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Semuanya dari Tuhan, karena Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji,
meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah pelihara kami sampai saat ini. Dan kami sudah memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Perlengkapi, didik kami, bentuk kami, ajar kami, setiap kami. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewati. Beri kami telinga seorang murid yang peka mendengar suara-Mu, dan beri kami hati hamba yang bukan hanya mendengar tetapi juga taat meresponi firman-Mu dengan benar. Buat kami peka ya Tuhan, tuntun kami berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu agar hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Bukan oleh hikmat kepandaian manusia, tetapi hanya oleh keyakinan akan kuat kuasa Roh Kudus firman Tuhan disampaikan. Supaya iman kami tidak bergantung kepada perkataan hikmat manusia, tetapi iman kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan sendiri, yang adalah firman yang hidup, berkuasa, menjamah, mengubah, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Semuanya siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya berdoa kiranya benar-benar dalam ibadah ini kita betul-betul terima berkat dari Tuhan. Ya, sebab itu buka telinga saudara dan buka hati saudara. Ya, dan ada salam dan doa dari istri dan anak-anak saya yang ada di Tomohon di Sulawesi Utara. Ya, untuk jemaat di tempat ini. Ya, saya sama Pak Petrus itu cukup dekat karena saya selama 4 tahun itu melayani bersama-sama membantu beliau di Banjarmasin. Kira-kira begitu saudaraku, ya. Oke, kita segera merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan atas segala masa dan segala masalah. Nah, ini judul firman Tuhan yang akan menjadi tema yang akan kita renungkan di pagi siang hari ini. Tuhan atas segala masa, dan Dia adalah Tuhan atas segala masa. Apapun masanya, apapun masalahnya, bukan teh botol susu minumannya. Amin saudaraku. Ya, ini bukan endorse ya. Tapi apapun masanya, apapun masalahnya, Yesus adalah jawabannya. Yesus adalah jalan keluarnya. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca sama-sama dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-19. Wahyu pasal 1 ayat 19 dikatakan apa? Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini firman Tuhan datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tetapi firman Tuhan juga datang kepada setiap kita yang hadir di pagi hari ini. Sama seperti Tuhan berfirman kepada Yohanes, demikianlah Tuhan juga berfirman kepada saudara dan saya. Tuliskan apa yang telah kau lihat. Ya, saya kasih warna merah. Tuliskanlah tadi itu, ya. Tuliskanlah. Ya, warna merah tadi itu, ya. Lalu apa? Apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kata tuliskanlah, kenapa kok ditulis? Berarti penting. Kenapa Tuhan bilang tuliskanlah? Karena jadi catatan. Kalau kita sekolah itu
kita nyatet. Ya, kalau ada pesan-pesan penting itu kita nyatet. Jadi peringatan supaya tidak terlupakan. Diingat, jadi pegangan hidup kita, saudara yang kasih, ya. Supaya kita tidak mengabaikan, supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Maka disuruh tuliskan, catat, ingat baik-baik, jangan lupa apa yang ditulis. Tuhan bilang, apa yang telah terjadi, yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Saudaraku, ayat ini saya sebut sebagai ayat kunci daripada kalau kita mau memahami kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab final ya dari Alkitab. Dari 66 kitab itu penutupnya itu adalah kitab Wahyu. Tetapi di dalam kitab Wahyu ya, ternyata Tuhan tuh mau memberikan pewahyuan yang luar biasa untuk kita semua. Supaya kita bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Berkaitan dengan renungan kita di pagi hari ini. Bahwa Dia adalah Tuhan atas segala masa. Dan Dia adalah Tuhan atas segala masalah. Kita bisa belajar dari ayat ini bahwa ini adalah struktur kitab Wahyu. Kita lihat, saudaraku, dikatakan apa? Apa yang telah kau lihat. Nah, kalau apa yang telah kau lihat ini bicara apa? Masa lalu. Ya kan? Masa lalu. Yohanes, apa yang kamu lihat? Yohanes melihat kehidupan Kristus. Ya, ini apa? Kesaksian tentang karya-karya Tuhan dalam hidup Yohanes, juga kesaksian tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Semua itu tertulis dalam Injil Yohanes dan pendahuluan kitab Wahyu kira-kira pada pasal yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan tulis apa lagi? Ingat apa lagi? Baik yang terjadi sekarang. Jadi kalau yang tadi itu masa lalu, sekarang ini masa kini. Nah, ini bicara apa? Ini bicara tuntunan Tuhan bagi kita. Baik kita sebagai gerejanya, yaitu bait Allah secara pribadi, kita bait Allah tempat di mana roh Allah berdiam. Maupun saudara sebagai jemaat GBI Kingdom of God. Apa tuntunan Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Apa yang saya sebagai pribadi, Pak Richard sebagai pribadi, Pak Yanuar sebagai pribadi, apa yang Tuhan mau secara pribadi-pribadi ini, tuntunan Tuhan untuk saya, Pak Richard, Pak Yanuar dan teman-teman saudara-saudara sekalian, untuk kita melakukannya. Secara individu, kita ini gereja, kita ini bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah berdiam. Tapi bukan hanya secara pribadi, namun juga kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Nah, saudaraku ya. Nah, dalam konteks kitab Wahyu itu tertulis di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nanti kita akan terus mempelajari, kita akan merenungkannya. Ya, dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadi dalam kitab Wahyu itu saudaraku ada totalnya 22 pasal. Gitu ya. Nah, yang ketiga dikatakan maupun yang terjadi sesudah ini. Ini bicara apa? Masa depan. Nah, di dalam Tuhan apapun yang terjadi tahun 2022, entah saudara masih muda, bahkan sekalipun Anda sudah tua sekalipun, di dalam Tuhan masih ada masa depan. Amin. Masih ada pengharapan mengenai rencana Tuhan bagi gerejanya. Dalam konteks Yohanes tertulis dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-22, yaitu pasal terakhir di dalam kitab Wahyu itu. Nah, saudaraku yang kekasih, kata tuliskanlah apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi yang sudah kau lihat, yang sekarang dan yang akan datang. Itu juga bisa berarti, ayat itu juga bisa berarti begini. Ya, tuliskanlah apa yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang Tuhan akan lakukan. Ingat baik-baik apa yang Tuhan sudah genapi. Jangan lupakan itu, jangan abaikan itu.
karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dan apa yang Tuhan sedang genapi sekarang ini. Dan perhatikanlah bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan genapi di masa depanmu. Amin, saudaraku. Perhatikan, tuliskan, jangan lupakan apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sedang perbuat. Dan nantikanlah perbuatan dahsyat ajaib luar biasa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidupmu di masa yang akan datang. Luar biasa sekali pewahyuan daripada ayat-ayat ini. Haleluya. Sebab itu di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat, saudaraku, dikatakan begini, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia, dari Tuhan. Yang apa? Ada, dan yang apa? Sudah ada, dan yang apa? Yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Lalu Tuhan sendiri berfirman dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Tuhan sendiri berfirman, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Sebab itu renungan kita pagi hari ini, Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan atas masa lalu kita. Dia adalah Tuhan yang gak tutup mata melihat masa lalu kita. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang turut bekerja. Dia sedang bekerja saat ini. Amin, saudaraku yang kekasih. Dan Dia sedang turut bekerja. Dia merencanakan yang terbaik di hadapan kita. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab itu jangan pernah kecewa. Hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan dunia ini. Hidup kita bukan ditentukan apa kata orang. Hidup kita, ada orang bilang, kita ini produk dari masa lalu. Masa lalu yang apa? Masa lalu yang bobrok. Masa lalu yang rusak. Masa lalu yang penuh dengan dosa. Tapi saudaraku, lihat firman Tuhan. Supaya saudara mengerti, saudara menemukan masa lalu yang benar. Bukan di dalam dunia ini. Bukan di dalam dirimu. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhanmu. Amin, saudaraku. Ayo kita bahas. Yang pertama, Tuhan atas masa lalu. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan atas masa lalu. Ini apa yang Rasul Yohanes dan gereja telah lihat dan alami. Apa itu? Kehidupan Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, kalau kita bicara kehidupan Kristus itu kita bicara apa? Kita bicara kelahirannya yang luar biasa. Lalu kita bicara kehidupan Kristus, kita bisa melihat apa? Keteladanannya. Dan apa? Mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Itu bicara kehidupan Kristus. Mungkin bisa slide berikutnya, ya. Lalu selain itu kita bicara apa? Kematian Kristus, apa itu? Karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Lalu kita bicara apa lagi? Kebangkitan Kristus, kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Lalu kita bicara apa lagi? Kenaikan Kristus sebagai suatu inaugurasi Yesus sebagai imam besar kita, sebagai pembela kita, dan sebagai pengantara atau pendoa syafaat bagi kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pada bagian pertama ini apa yang sangat dibutuhkan? Pada bagian yang pertama ini, bicara masa lalu ini, yang sangat dibutuhkan ialah perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, sebagaimana Yohanes melihat Yesus, sebagaimana Yohanes mengalami Yesus dalam hidupnya. Kehidupan Yesus, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya sangat memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan Yohanes. Demikianlah juga, itu juga harus berdampak. Menjadi bagian, menjadi dasar di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin, saudaraku yang kekasih, amin. Apa masa lalu, saudara? Kalau saya bertanya apa masa lalu saudara? Mungkin ada orang bilang, Pak, aku ini dari penyembah berhala keluargaku, misalnya begitu. Pak, aku dari keluarga yang broken home. Pak, aku dari kecil mengalami kekerasan ini, itu, dan lain sebagainya. Pak, saya dari keluarga yang berantakan. Saudaraku yang kasih,
Kalau orang ditanya apa masa lalumu, kita ngelihat kegagalan-kegagalan kita. Kita ngelihat dosa-dosa kita. Syukur yang kasih. Dan banyak orangnya itu yang bermain if I can. Seandainya aku bisa kembali 10 tahun yang lalu. Karena masa lalu kita tidak sedikit berbicara tentang apa? Pertimbangan, keputusan, langkah yang tidak tepat. Jalan yang tersesat. Yang menyebabkan kejatuhan, kehancuran, bangkrut, rugi dan seterusnya, saudaraku yang kekasih. Dan banyak orang yang hidup terpenjara karena masa lalu. Ya, tidak bisa maju, tidak bisa bersyukur. Selalu berpikir seandainya aku bisa kembali 10 tahun yang lalu, kembali 3 tahun yang lalu, kembali 2 tahun yang lalu. Aku akan membuat keputusan yang berbeda. Aku akan mengambil langkah yang berbeda. Saudaraku dengar baik. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa merubah masa lalu. Setuju? Tidak ada. Saudaraku, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan. Masa lalu adalah masa lalu. Tidak akan berubah. Dan apa yang kita bawa dari masa lalu itu? Kita bawa kekecewaan. Kita bawa sakit hati. Kita bawa ketakutan. Kita bawa luka batin, kita bawa kepahitan, kita bawa trauma. Tapi saudaraku, saudara ngelihatnya kurang jauh. Jangan ngelihat 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Saudara harus melihat 2000 tahun yang lalu. Apa masa lalu saudara? Di slide itu saya bilang, masa lalu Anda adalah Kristus. Masa lalu Anda adalah Kristus. Saudara bilang begini, masa laluku adalah Kristus. Bilang, apa maksudnya Pak? Ini loh, kita itu tidak bisa rubah masa lalu. Kita tidak bisa rubah Kristus sudah mati buat kita. Kita tidak bisa rubah Kristus sudah menebus kita. Kita tidak bisa rubah dia memilih mati di atas kayu salib. Menanggung segala kutuk penderitaan, pemberontakan, kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu masa lalu saudara dan saya. Jadi ngelihatnya kurang jauh. Apa bedanya orang perjanjian lama sama orang perjanjian baru? Ada orang tanya begini, Pak. Kalau hanya satu nama Yesus, di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan. Nah sedangkan di dalam perjanjian lama itu tidak ada nama Yesus. Gimana orang bisa diselamatkan? Bagaimana Henok, Habel, Nuh, ya, siapa lagi? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya, Daud. Sudah bisa sebutkan nama-nama orang-orang perjanjian lama. Bagaimana mereka diselamatkan? Pada waktu itu nggak ada Yesus. Nah, saya gambarkan begini, saudara yang kasih. Saya gambarkan begini. Anggaplah mimbar ini sebagai masa, saya tidak punya gambarnya, minta maaf ya. Sebagai masa Yesus datang, mati, bangkit. Naik ke sorga, mimbar ini. Kita bicara peta zaman. Di sebelah sini, ini orang-orang perjanjian lama. Di sebelah sini ada Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yusuf, dan seterusnya. Ya. Di sebelah sini adalah orang-orang masa perjanjian baru sampai orang-orang percaya di tahun 2022. Pusatnya, sentralnya adalah Kristus. Orang-orang di perjanjian lama, baik itu Henok, Habel, Abraham, dan seterusnya, mereka diselamatkan karena iman mereka. Mereka diselamatkan karena iman mereka kepada Mesias yang akan datang. Mimbar ini gambaran Mesias. Mereka mengarahkan iman mereka kepada Mesias yang akan datang. Mesias itu belum datang, tidak tahu. Datangnya gimana, bentuknya kayak apa. Tapi mereka diselamatkan karena iman kepada Mesias
yang belum datang itu, yang akan datang dan pasti datang. Saudara dan saya, kita diselamatkan karena kita mengarahkan iman kita kepada Mesias yang sudah datang. Sebab itu saya katakan Yesus Kristus, dia harus jadi masa lalu kita. Amin saudaraku. Dia harus menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita bukan melihat, saudaraku yang kasih, masa lalu yang bobrok, tapi kita melihat apa? The grace of God. Kita melihat anugerah Tuhan. Kita melihat kasih setia Tuhan. Maka dalam Roma pasal 5 ayat 8 katakan apa? Saudaraku, dia mati bahkan ketika kita masih berdosa. Luar biasa sekali. Dia adalah Tuhan atas masa lalu kita. Masa lalu kita apapun itu, saudaraku yang kasih, di cover, bahkan ditebus dengan karya Kristus di atas kayu salib. Amin saudaraku. Sehingga kita tidak perlu lagi terpenjara karena masa lalu. Sehingga kita tidak perlu lagi terintimidasi lagi oleh masa lalu. Sehingga kita mengalami kebebasan dari masa lalu. Karena kita menemukan masa lalu kita membawa apa? Kekecewaan. Masa lalu kita di dalam Kristus membawa sukacita. Amin saudaraku. Masa lalu kita saudaraku ya itu banyak dengan kegagalan ya, banyak kekecewaan, tapi masa lalu di dalam Kristus saudara yang kasih membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa penghiburan, membawa kekuatan. Masa lalu kita yang gagal yang ini dan itu selain sebagainya saudaraku bikin kita minder, bikin kita takut, bikin kita khawatir, tapi masa lalu kita di dalam Kristus memberikan kekuatan untuk kita menghadapi masa depan. Janji-janji Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin saudaraku yang kekasih, amin. Yang kedua apa saudaraku yang kasih? Tuhan atas masa kini. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan atas masa kini. Masa yang sekarang dia Tuhan. Dunia berubah, keadaan berubah saudaraku yang kasih. Tapi Yesus dia tidak pernah berubah. Ini bicara apa yang Rasul Yohanes gereja sedang alami. Ya, yaitu apa yang sedang terjadi di dalam gereja. Ini bicara apa? Tuntunan bagi orang-orang percaya. Ya, bicara masa sekarang ini apa yang kita perlukan? Tuntunan supaya kita dipulihkan, berubah, bertobat, setia dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kerajaannya. Dalam Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga itu ada 7 jemaat di Asia Kecil. Nah ini mewakili gereja secara pribadi, saya bilang secara pribadi maupun secara kelompok di segala zaman. Dengan pergumulan masing-masing dan tuntunan pewahyuan masing-masing yang berbeda-beda. Tentunya saudara yang kasih. Kita bisa melihat contohnya jemaat di Efesus. Jemaat yang apa? Jadi ada 7 jemaat ya. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, tapi ini juga bicara pergumulan-pergumulan secara pribadi. Mungkin ada di antara kita ini seperti jemaat Efesus. Apa itu? Kita kehilangan kasih yang mula-mula. Firman Tuhan bilang bertobatlah. Mungkin kita ini sama seperti jemaat Laodikia. Kehidupan rohani kita seperti Laodikia. Apa itu? Suam-suam kuku. Kira-kira begitu juga kasih, ya. Punya pergumulan yang berbeda-beda. 7 jemaat ini menggambarkan ke-7 masalah pergumulan. Ada yang jatuh dalam pengajaran sesat. Kasihan, pengajaran sesat. Tuhan sudah tulis, Tuhan sudah kasih tahu semuanya. Ini pergumulan yang akan kita alami. Ada nabi-nabi palsu, ada nabi palsu. Tuhan sudah kasih tahu. Ada jemaat Smyrna. Jemaat yang apa? Mengalami penderitaan. Ada jemaat apa? Philadelphia yang apa? Yang saleh, yang tekun, yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, ya. Dari 7 jemaat ini kira-kira kita seperti apa? Kira-kira kita seperti apa? Aduh Pak, saya banyak pergumulan, saya banyak penderitaan. Kayak jemaat di Smyrna. Kira-kira begitu. Ya.
Aduh Pak, saya ngelihat begini begitu, saya tidak ngerti yang mana yang benar Pak. Wah, saudara sedang bergumul. Seperti jemaat di Tiatira. Ya, atau saudara mungkin ya nggak panas, nggak dingin gitu ya. Pelayanan ibadah mood, kalau lagi mood ibadah, kalau nggak mood nggak ibadah. Kalau lagi mood pelayanan, kalau nggak mood nggak mau pelayanan. Ya Pak, saya seperti jemaat Laodikia, kira-kira begitu. Dan dalam setiap jemaat ada pewahyuan, ada tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada gerejanya. Yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya secara pribadi. Maka pada bagian yang kedua ini yang sangat dibutuhkan, ya. Kalau bagian pertama tadi kita perlu mengalami perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka pada bagian yang kedua ini yang dibutuhkan adalah kepekaan dan ketaatan akan tuntunan Tuhan melalui malaikat jemaat. Siapa itu malaikat jemaat? Para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan suara roh, tuntunan Roh Kudus. Maka kepada ketujuh jemaat selalu dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Siapa malaikat jemaat? Ini hamba-hamba Tuhan. Dan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Kita membutuhkan tuntunan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih. Sehingga kita ini apa sih? Kita ini bukan hamba siapa-siapa, kita ini hamba Tuhan. Sehingga kita itu apa? Ikut maunya Tuhan. Ya, saudara ya. Gereja ini memfasilitasi saja ya untuk saudara ini apa? Terikat erat, melekat dengan Tuhan. Saudara yang kasih. Saya hanyalah alat Tuhan saja untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi saudara. Tapi saudara sendiri, saudara harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Sehingga saudara bisa berkata, aku tahu Tuhan baik, bukan kata pendeta, bukan kata WL. Tapi aku alami Tuhan itu baik. Aku tahu bahwa Tuhan itu menjawab doa, bukan kata pendeta, bukan kata pengkhotbah, bukan kata gembala. Tapi aku alami bahwa aku berdoa dan Tuhan menjawab doaku. Sungguh. Bahkan ketika saudara mengalami tantangan pergumulan di dalam hidupmu, disitulah saudara membutuhkan tuntunan Tuhan. Tahun lalu saya ini 2 tahun ini datang ke Surabaya itu cuma sekali. Karena kalau dari Manado itu tiketnya mahal ya. Ya. Jadi cuma sekali. Tapi saya datang pun bukan juga karena gereja undang, enggak ada. Enggak ada tuh pendeta ngundang, Pak, datang ya pelayanan, enggak ada gitu ya. Tapi tahun lalu saya datang ke Surabaya melayani 1 orang yang kerasukan roh jahat. Saudara bisa percaya enggak itu? Wes pokoknya bikin sakit kepala lah, kira-kira begitu juga. Saya nego sama Tuhan. Tuhan, aku jauh-jauh dari Manado, dari Tomohon ke Surabaya ngelayani, ngapain 1 orang Tuhan? Gitu ya. Jadi kalau bisa Tuhan lewat HP aja Tuhan. Nih orang ini kalau saya telepon ngomongnya baik-baik, tapi sama istrinya dimusuhin semua. Orang tuanya, mertuanya dimusuhin semua. Istrinya ketakutan, anak-anaknya ketakutan, keluar orang tuanya ketakutan, bilang, aduh Pak kalau bisa kamu yang datang lah, dia cuma dengar sama kamu. Lah kok aneh ini orang kok cuma dengar sama saya. Nggak boleh, mesti dengar suara Tuhan gitu. Ya nggak bisa Pak, dia, ya Pak mesti datang, kamu mesti datang gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara. Kamu itu ya, Tuhan tegur saya, kamu itu ya. Cuma dari Manado saja ke Surabaya kamu itu perhitungan. Aku ini loh, dari sorga yang mulia, turun ke tempat yang hina. Bahkan mati di atas kayu salib buat dosa manusia. Waktu saya dengar gitu, ya Tuhan, oke. Aku minta ampun, aku berangkat. Langsung saya telepon, ya besok saya berangkat. Besoknya saya langsung pesen tiket, langsung berangkat. Ini kali kedua. Di tahun ini di tahun 2002 ini baru saya datang lagi. Itu pun juga sama. Melayani tapi orang yang berbeda tentunya. Saya nego lagi sama Tuhan, aduh Tuhan kok jauh banget gitu kan. Bedalah kalau misalnya ada
gereja mana gitu, pendeta mana, Pak, datang ya, ya lain kan ceritanya saudaraku ya kan. Oh misalnya ya, tiketnya gimana Pak? Oh ya nanti dari kami misalnya gitu kan saudaraku ya. Nah ini enggak datang sendiri gitu kan, melayani satu orang. Tuhan ingatkan, oh kamu mau hitung-hitungan lagi sama aku. Ya Tuhan, ampun Tuhan, ya aku berangkat Tuhan. Nah baru ke sini saya datang ketemu Pak Bet. Ayo Pak pelayanan di GB. Oh puji Tuhan, terima kasih Pak, ayo saya mau melayani. Kira-kira begitu saudaraku yang kasih. Saudaraku, tuntunan Tuhan itu begitu penting di dalam hidup kita. Sampai anak-anak saya pun juga saya ajari mereka untuk mengalami tuntunan Tuhan. Anak saya yang pertama, waktu kuliah dia mau kuliah kedokteran. Saya bilang begini, enggak, kamu kuliah teknik kimia. Dengar kata-katanya papi. Sekarang dia sudah kerja, dapat kerjaan yang bagus untuk anak seusia dia. Gajinya juga lumayan, belum ada istri, belum ada pacar. Ya puji Tuhan anak saya denger-dengeran. Jangan dulu pacaran ya nak gitu ya. Kamu nabung-nabung dulu, kira-kira begitulah. Ya suku ya. Anak yang kedua tanya, papi aku mau apa, kamu sekolah ini, ikut aja apa kata papi. Kira-kira begitu. Kepada semua anak-anak saya Tuhan memberikan tuntunan. Apa yang harus mereka lakukan? Tentu tidak mudah, ada tantangan. Tapi dalam setiap tantangan selalu Tuhan itu menolong. Selalu Tuhan buka jalan. Selalu Tuhan campur tangan. Amin saudaraku yang kasih. Saudaraku, di bagian ini kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau lakukan? Nah bagaimana memiliki kepekaan? Tentu, ya memang jawabannya selalu ini, rajin bersekutu dengan Tuhan melalui firman dan doa. Kalau saudara rajin baca firman, saudara peka mendengar suara Tuhan. Karena saudara bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang lain, mana suara isi hatiku sendiri. Nah bagaimana bisa taat? Memiliki keberanian untuk melangkah dalam iman. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin saudaraku yang kasih. Ya, yang terakhir apa saudaraku? Tuhan atas masa depan. Sama-sama katakan Tuhan atas masa depan. Apa yang Rasul Yohanes akan alami. Jadi telah alami, sedang alami, dan akan alami. Yaitu apa? Yang Tuhan akan genapi. Banyak orang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi orang yang di dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas segala masa dan atas segala masalah hidupnya. Dia akan melihat pengharapan akan janji-janji dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Tuhan tuh gak pandang bulu. Amin. Tuhan gak pandang bulu. Tuhan tuh gak ngelihat gelar. Kamu apa? Master teologi ya? Oh kamu apa? Sarjana teologi ya? Nggak. Syukur kasih. Nggak. Itu tergantung kita masing-masing. Kita mau melekat sama Tuhan atau enggak. Kita mau dekat, melekat, bergantung kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita melekat sama Tuhan, syukur kasih. Ya, itu dikatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita mau melekat sama Tuhan. Tidak ada yang buat kita takut. Tidak ada yang membuat kita khawatir, syukur kasih. Bahkan inflasi sekalipun tidak akan membuat kita takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita bukan melekat dengan dunia. Dunia dan segala keinginannya, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2 ayat 17, binasa dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Kita nggak perlu takut dunia bilang apa. Inflasi apapun yang terjadi, saudaraku, ya COVID, apalah COVID-19, 20, 21, 22, ya kan? Nggak khawatir, saudaraku, karena kita tidak terikat dengan dunia, kita melekat terikat sama Tuhan. Nggak ada yang dapat mengkhawatirkan hidup kita. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku yang kasih. Tapi untuk mengalami hal yang ini, saudaraku, ini ada suatu perubahan. Jadi kalau saudara ikuti tadi pasal 1 itu, pasal 1 apa yang telah engkau lihat, pasal 2, 3 apa yang terjadi sekarang. Lalu Tuhan tuh shifting ya, beralih. Sekarang apa yang akan terjadi sesudah ini atau apa yang akan Tuhan genapi di masa yang akan datang. Kita baca Wahyu 4 ayat 1, ada perubahan yang terjadi. Ya, Wahyu 4 ayat 1. Kemudian
Daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Amin, saudaraku. Perhatikan kata harus terjadi sesudah ini. Artinya apa? Harus dikerjakan, harus digenapi di dalam kehidupan saudara. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan punya tanggung jawab. Kalau Tuhan berfirman, dia bilang harus aku lakukan, harus aku kerjakan, harus aku genapi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan untuk masa depan ini, saudaraku, ada suatu perubahan, ada suatu semacam peralihan, ya. Yohanes melihat pintu terbuka di sorga. Dan ada suara yang berkata, naiklah kemari. Apa artinya? Masuk dalam suasana sorga. Masuk dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam suasana sorga. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Apakah kita kayak malaikat gitu? Enggak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi sekali lagi kita ini sangat erat melekat dengan Tuhan. Nah, pada bagian ketiga ini yang sangat dibutuhkan adalah pengalaman erat dan intim dengan Tuhan. Ya. Mengalami Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari karena perangan kita yang sesungguhnya. Itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktu kita bekerja, ya, waktu saudara menjalin hubungan dengan istri, ya, apakah sudah harmonis, apakah ada kejujuran di situ, apakah harmonis dengan anak-anak, bagaimana saudara menuntun, membimbing, ya, Aba itu sumber, ya, kata Bapa itu dari bahasa Aram Aba yang artinya sumber. Apakah saudara kalau bapak-bapak engkau sudah jadi sumber, ya? Firman Tuhan katakan kepala dari istri itu adalah suami dan kepala dari suami itu adalah Tuhan. Sumbernya siapa? Sumbernya itu dari suami kepada istri dan anak-anak. Lalu suami bilang, lah aku sumbernya dari mana? Kamu sumbernya dari Tuhan. Nah, apakah itu sudah menjadi bagian dalam hidup saudara? Sehingga saudara hidup dalam suasana sorgawi, di mana ada kemuliaan, kebesaran dan kekudusan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Kalau itu yang saudara alami, maka saudara akan melihat kasih kuasa Tuhan dalam hadiratnya akan menjadi jaminan bagi saudara untuk menghadapi masa depan. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana, tapi kita percaya masa depan kita ada di dalam Tuhan. Amin, saudaraku yang kasih, amin. Simpulannya apa? Tuhan atas segala masa dan atas segala masalah. Yang pertama, karya Kristus adalah masa lalu Anda. Bukan berarti Anda meninggalkan, enggak. Tapi saudara ditebus dari masa lalu. Yang rusak, yang gagal, yang ini itu dan lain yang mengecewakan. Saudaraku yang kasih, Kristus jadi masa lalu. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Dan kita nggak bisa rubah itu. Dia sudah memilih untuk mengasihi kita. Dia sudah memilih kita untuk mendapatkan keselamatan dan janji-janji yang terbaik. Yang kedua, tuntunan dan penyertaan Kristus adalah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan sekarang ini. Belajar peka dan taat melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kasih dan kuasa dalam hadiratnya adalah jaminan masa depan kita semua. Amin, saudara yang kasih. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Dia adalah Tuhan atas segala masa dan Dia adalah Tuhan atas segala masalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dunia berubah, keadaan berubah. Bahkan mungkin kehidupan kita juga berubah. Kondisi fisik kita berubah. Tapi Tuhan gak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya. Dan kita gak bisa merubah Tuhan yang gak bisa berubah. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan tidak bisa merubah Tuhan yang tidak bisa berubah. Dia sudah menetapkan, Dia sudah memutuskan, dan Dia sudah melakukannya. Dan kita hanya bisa menerima anugerah yang berlimpah itu. Percayalah bahwa kalau Tuhan sudah pelihara, percayalah bahwa Dia sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan percayalah, ada masa depan yang indah. The best is yet to come. Yang terbaik masih ada di hadapan kita. Mari kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin, oh ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Oh, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Percaya Tuhan bisa buka jalan, selalu amin. Kami percaya selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Ya ralama ya syaralamu kirabalama ya ralama. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lagi katakan, Tuhan selalu menjagaku.
jatuh tanpa seizinku. Selalu menjagaku, Dia menyangkaku, peliharaku umur hidupku. Dia menyangkaku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan jagai umat-Mu, Tuhan lindungi umat-Mu ya Tuhan. Di setiap langkah mereka, di setiap season, di setiap musim kehidupan mereka, Engkau selalu hadir bagi mereka ya Tuhan. Di dalam rumput yang hijau, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa kehidupan kami tidaklah menjadi milik kami lagi, tetapi kehidupan kami menjadi milik Engkau. Engkau yang memiliki masa lalu kami, Engkau yang memiliki masa saat ini dalam hidup kami, dan Engkau yang memiliki masa depan kami ya Tuhan. Peganglah, genggamlah kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan pegangan tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Jatuh bangun boleh dialami, tetapi kami akan selalu bangkit bersama dengan Tuhan ya Bapa. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata kembali ke masa lalu, tapi kami akan selalu kembali kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Jimmy ya Tuhan, sudah menjadi berkat bagi kami. Kami percaya tidak ada yang pernah kebetulan kami dipertemukan ya Bapa. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pelayanan. Sidang jemaat yang dilayaninya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan yang mencukupkan segala kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama sidang jemaat, Bapak Gembala dan staf penggembalaan, seluruh hamba-hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak James Martinus. Biasa kita memanggilnya Pak Jimmy. Jadi saya punya rekan-rekan sahabat-sahabat pelayanan, bapak-bapak rohani banyak sekali yang namanya Pak Jimmy saudara ya. Jadi ya sudahlah, itu panggilan kehormatan jadi Pak. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa warta yang akan disampaikan saudara, dan juga kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita akan berdoa bagi persembahan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi tangan-tangan kami. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati dan urapi ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu. Amin. Pengumuman boleh ditayangkan dan persembahan boleh dijalankan.
Haleluya. Ya. Mohon maaf tadi pengumumannya suaranya belum bisa ditayangkan saudara ya, karena tadi nggak dites dulu sebelum ibadah. Ya, baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati? Oh Pak, semuanya diberkati Pak. Tuhan kita, Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, dan masa akan datang saudara. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah saudara, saya ingin nanya satu survei kepada Bapak Ibu Saudara. Kira-kira tadi waktu awal kita ibadah ketika lagi pujian penyembahan saudara, apakah saudara merasakan, saya percaya tempat ini tidak panas, tidak. Apakah saudara merasakan kurang sejuk saudara? Boleh angkat tangannya saudara. Enggak apa-apa, kita jujur aja. Karena ini juga menjadi pergumulan kami untuk mengadakan satu alat lagi supaya nanti kita bisa lebih sejuk. Yang merasakan kurang sejuk boleh angkat tangannya saudara, enggak apa-apa. Ini untuk memperbaiki. Oke, semuanya. Ada 1, 2, 3, yang lainnya fine-fine aja saudara. Kalau saya angkat tangan duluan, saya mah jujur aja gitu. Saudara tadi keringetan saudara ya. Ya saudara merasakan kurang sejuk gak? Karena memang setelan AC ini beda dengan di hotel. Kalau di apartemen itu mereka sangat berhitung dengan efisiensi elektrisitinya apa segala macam gitu loh. Jadi di setel itu minimal sudah 19 saja saudara. Nah, kalau memang nanti kita membutuhkan, ini kan baru minggu kedua saudara ya. Siapa tahu nanti minggu ke 50 kita sudah punya gedung sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kita kan gak tahu ya. Kemarin kita 6 bulan di Haris, memang ada beberapa plus minusnya saudara ya. Tapi di tempat ini mungkin kalau memang kita membutuhkan tambahan seperti nanti cooling fan apa segala macam, kiranya Tuhan mencukupkan dan memberkati. Kiranya minggu depan kita sudah lebih sejuk lagi saudara ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mari kita tutup di dalam doa saudara. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji. Engkau yang memiliki masa lalu kami, Engkau yang menebus kami dengan darah-Mu. Engkau yang lahir, Engkau yang hidup, Engkau yang mati, dan Engkau yang bangkit. Masa lalu kami sudah ditebus oleh Yesus. Kami diubahkan ya Tuhan. Kami tidak terikat lagi oleh dosa. Kami dilepaskan dari kutuk dalam nama Yesus. Masa kini kami memiliki Yesus. Masa depan kami ya Tuhan, kami tetap mau menjadi milik Yesus. Kami tidak mau menyerahkan hidup kami kepada belenggu kelaliman, kepada belenggu dosa ya Tuhan. Sungguh besar Kau Allah, sungguh besar, sungguh besar Kau Allah, sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Yesus, Engkau yang sudah menebus kami. Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Masa lalu kami sudah dilepaskan, diubahkan.
Dosa kami sudah diampuni ya Tuhan. Masa kini kami memiliki Allah yang hidup. Masa depan kami ya Tuhan, kami mau persembahkan bagi Raja kami, bagi kekasih kami, bagi sahabat kami Yesus Kristus. Kami tidak mau menyerahkan masa depan kami di dalam belenggu dosa ya Tuhan. Kami tidak mau menyerahkan masa depan kami di dalam belenggu-belenggu kutuk lagi ya Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan. Terimalah ucapan syukur kami, persembahan kami yaitu tubuh kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati umat-Mu, Engkau mengurapi umat-Mu Tuhan. Tolong umat-Mu melewati segala permasalahan dalam kehidupannya ya Bapa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang mengalami lembah kekelaman Tuhan berikan kekuatan ya Bapa. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam bisnisnya, integritas Tuhan di dalam usaha-usahanya ya Tuhan. Tuhan berikan urapan yang khusus kepada mereka ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga ya Tuhan, segala titipan kekayaan daripada Allah dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang melayani. Setiap pengerja-pengerja di tempat ini ya Tuhan. Yang berdedikasi. Mempersembahkan ya Tuhan pikirannya. Mempersembahkan tenaganya. Mempersembahkan konsentrasinya. Mempersembahkan hartanya ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan akan mengangkat mereka menjadi kepala ya Tuhan. Bukan menjadi ekor. Tuhan mengurapi ya Bapa. Bersama-sama kami berkomitmen Tuhan. Kami akan dress up, kami akan merawat gereja ini. Kami akan membesarkannya ya Tuhan. Sehingga gereja ini memiliki dampak bagi kota ini ya Tuhan. Bagi kota-kota di Jawa Timur ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan urapan khusus kepada setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dari tempat ini akan muncul 5 jawatan ya Tuhan. Akan diperlengkapi gereja Tuhan bergerak ya Tuhan. Sampai Jawa Timur dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kalau hari-hari ini ya Tuhan bangsa kami disingkapkan kasus-kasus yang besar ya Tuhan. Kami percaya ini adalah pertolongan Tuhan yang akan mengadakan transformasi bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Yang sudah menjadi ya Tuhan teladan ya Tuhan bagi bangsa ini di dalam kinerjanya ya Bapak. Di dalam integritas dan kejujurannya ya Tuhan. Bapak urapi Bapak Presiden ya Tuhan. Yang hari-hari ini juga Tuhan mengangkat nama bangsa Indonesia ke dunia melalui beliau ya Tuhan. Tuhan jagai dan kesehatan mereka dilindungi ya Tuhan. Seluruh staf kabinet ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Kami percaya itu dalam perlindungan Bapa. Tuhan terima kasih untuk setiap umat-Mu yang beribadah ya Bapa. Tuhan memberkati mereka, setiap benih yang mereka tabur ya Tuhan. Kiranya itu ya Tuhan mereka akan menuai berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Setiap persembahan yang kami bawa itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami rindu menerima berkat-Mu. Saya mengundang Pak Jimmy untuk melepaskan berkat bagi kita semua. Mari saudaraku angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan kuasa hikmat penghiburan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Lupa lagi tadi. Gak pernah nyanyi lagu ini kamu. Kamu gak pernah. Dunia takkan sanggup menggantikan segala bebanku.